Om Swastiastu. Umat sedharma dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat. Jumpa kembali di Krishna Global. Dalam kesempatan ini kita akan berbagi pengetahuan tentang agama Hindu dalam ulasan sistem perkawinan atau pawiwahan dalam Hindu. Untuk itu, mari kita simak. Wiwaha atau perkawinan dalam agama Hindu dipandang sebagai suatu yang amat mulia dan sakral. Tujuan utama dari wiwaha adalah untuk memperoleh keturunan atau anak yang suputra, artinya anak yang mulia dan mampu menyeberangkan orang tuanya dari penderitaan menuju kebahagiaan. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah untuk 1. Membentuk keluarga bahagia, lahir dan batin, sejahtera dan kekal. 2. Melahirkan keturunan atau anak suputra untuk menyelamatkan dan mendoakan agar leluhurnya mendapat jalan yang terang sebagai siklus kehidupan keluarga, karena anak atau keturunan merupakan pelita kehidupan. 3. Memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani yang dilandasi dengan dharma atau kewajaran. Yang keempat, membina rumah tangga dan bermasyarakat. 5. Melaksanakan yatnya atau pancayatnya. Adapun sistem perkawinan yang tertuang dalam kitab Menawa Dharma Sastra 3 nomor 21 ialah Brahma Wiwaha, Daiwa Wiwaha, Resi Wiwaha, Prajapati Wiwaha, Asura Wiwaha, Gandharwa Wiwaha, Raksasa Wiwaha, dan Paisacha Wiwaha. Dinyatakan bahwa sistem atau bentuk perkawinan itu ada 8 jenis, yaitu 1. Brahma Wiwaha adalah perkawinan yang terjadi karena pemberian anak wanita kepada seorang pria yang ahli Weda atau Brahmana dan berperilaku baik dan setelah menghormati yang diundang sendiri oleh wanita. 2. Daiwa Wiwaha adalah perkawinan yang terjadi karena pemberian anak wanita kepada seorang pendeta yang melaksanakan upacara atau yang telah berjasa. 3. Arsa Wiwaha adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan peraturan setelah pihak wanita menerima seekor atau 2 pasang lembu dari pihak calon mempelai laki-laki. 4. Prajapati Wiwaha adalah perkawinan yang terlaksana karena pemberian seorang anak kepada seorang pria setelah berpesan dengan mantra semoga kamu berdua melaksanakan kewajibanmu bersama dan setelah menunjukkan penghormatan kepada pengantin pria. 5. Asura Wiwaha adalah bentuk perkawinan yang terjadi di mana setelah pengantin pria memberikan emas kawin sesuai kemampuan dan didorong oleh keinginannya sendiri kepada si wanita dan ayahnya menerima wanita itu untuk dimiliki. Kemudian 6. Gandharwa Wiwaha adalah bentuk perkawinan suka sama suka antar seorang wanita dengan pria. 7. Raksasa Wiwaha adalah bentuk perkawinan dengan cara menculik gadis. 8. Paisacha Wiwaha adalah bentuk perkawinan dengan cara mencuri, memaksa, dan membuat bingung atau mabuk. Dari ke-8 sistem perkawinan di atas, ada 2 yang dihindari dalam membangun kehidupan grahasta. Mengapa patut dihindari? Karena berlawanan dengan norma-norma agama, norma-norma hukum. Kedua sistem perkawinan yang dimaksud yaitu Raksasa Wiwaha dan Paisacha Wiwaha. Menurut tradisi adat di Bali, ada 4 bentuk sistem perkawinan, yaitu yang pertama sistem memadik atau meminang, di mana pihak calon suami serta keluarganya datang ke rumah calon istrinya untuk meminang calon istrinya
Biasanya kedua calon mempelai sebelumnya telah saling mengenal dan ada kesepakatan untuk berumah tangga. Dalam masyarakat di Bali, sistem ini dipandang sebagai cara yang paling terhormat. 2. Sistem ngererod atau ngerangkat, yaitu bentuk perkawinan yang berlangsung atas dasar cinta sama cinta antara kedua calon mempelai yang sudah dipandang cukup umur. Jenis perkawinan ini sering disebut kawin lari. Yang ketiga, sistem nyentane atau nyeburin, yaitu sistem perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan perubahan status hukum di mana calon mempelai wanita secara adat berstatus sebagai purusa dan calon mempelai laki-laki berstatus sebagai pradana. Dalam hubungan ini, laki-laki tinggal di rumah istri. Yang keempat, sistem melegandang, yaitu bentuk perkawinan secara paksa yang tidak didasari oleh cinta sama cinta. Jenis perkawinan ini dapat disamakan dengan rak. Dalam perkembangan selanjutnya, dikenal adanya sistem perkawinan makro lemah, dan sistem campuran sistem makro lemah adalah upacara perkawinan yang dilaksanakan pada dua tempat atau pihak purusa dan pradana yang selanjutnya kedua mempelai masing-masing diberikan hak waris. Sedangkan perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh mempelai berdua masing-masing yang berbeda agama, suku, adat, dan bangsa. Dari 8 sistem perkawinan di atas, ada 2 sistem yang dihindari dalam membangun kehidupan gerahasta. Mengapa patut dihindari? Tentu karena berlawanan dengan norma-norma agama, norma-norma hukum. Kedua sistem perkawinan yang dimaksud antara lain Raksasa Wiwaha dan Paisaca Wiwaha. Jadi, sesuai dengan ajaran agama Hindu yang bersifat fleksibel dan universal, sistem perkawinan yang berkembang di setiap wilayah yang ada di Nusantara ini sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur ajaran agama Hindu dapat dilaksanakan dan diterapkan. Demikian ulasan tentang sistem perkawinan dalam agama Hindu. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Saya akhiri. Om Santi 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 Om.